Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya. Kali ini saya akan memaparkan LK 3.1 menyusun best practice. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Lokasi SDN 10 Sungai Limau, lingkup pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan yang ingin dicapai meningkatkan minat belajar peserta didik. Penulis saya sendiri, Rahmi Latifah. Tanggal penulisan best practice ini adalah tanggal 26 September tahun 2022. Situasi atau kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Latar belakang masalah dari praktik pembelajaran ini adalah yang pertama, guru kurang mengoptimalkan penerapan model pembelajaran yang inovatif sesuai dengan karakteristik materi. Kedua, kegiatan pembelajaran kadangkala tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam RPP. Ketiga, peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Praktik pembelajaran ini sangat penting untuk dibagikan karena yang pertama, sebagian besar pendidik mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini. Kedua, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi pendidik lain tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan dalam pembelajaran. Yang ketiga, dengan menerapkan model dan metode pembelajaran inovatif, peserta didik lebih antusias dan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga pembelajaran akan berpusat pada peserta didik atau student center. Pembelajaran menjadi lebih menarik dan tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik pembelajaran ini adalah melakukan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan media dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran, minat baca peserta didik, dan motivasi belajar peserta didik meningkat serta hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Tantangan. Nah, tantangan ini apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Setelah dilakukan identifikasi masalah dengan refleksi diri dan berdasarkan analisis hasil kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah dan teman sejawat, maka yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah pertama, pemilihan model pembelajaran yang inovatif, tepat, dan sesuai dengan karakteristik materi pelajaran dan karakteristik siswa. Kedua, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan menarik perhatian siswa. Yang ketiga, guru harus bisa membiasakan peserta didik aktif melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, yang terlibat pada praktik pembelajaran ini diantaranya pertama, dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan praktik pembelajaran. Yang kedua, saya sendiri sebagai guru atau pendidik atau sebagai fasilitator. Yang ketiga, peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran. Yang kelima, kepala sekolah. Kemudian selanjutnya rekan teman sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya kita lihat aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran inovatif. Strategi yang dilakukan guru dalam pemilihan model pembelajaran adalah dengan memahami karakteristik siswa dan karakteristik materi. Dalam hal ini, guru memilih model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Proses pemilihan media ini pertama, guru mempelajari model-model pembelajaran inovatif dari kajian literatur.
memahami karakteristik siswa dengan melihat kemampuan dasar dan kebiasaan siswa, serta memahami karakteristik materi dengan mempelajari materi yang terdapat di buku dan sumber lain di internet. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran ini yaitu pemahaman atau kompetensi guru terhadap model pembelajaran PBL dan pemahaman guru terhadap materi pembelajaran yang bersumber dari internet, buku-buku terkait model-model pembelajaran inovatif, buku guru dan buku siswa, tema 2 kelas 6 sekolah dasar. Langkah yang kedua, pemilihan media pembelajaran. Strategi yang dilakukan pendidik dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan memilih media pembelajaran yang dirasa tepat dan sesuai dengan materi pelajaran dan karakteristik peserta didik. Selain itu, pendidik juga bisa memilih media pembelajaran yang dikuasainya. Di sini, pendidik memilih media pembelajaran berbasis TPACK atau TPACK, yaitu berupa audiovisual berbentuk video, gambar, dan slide PowerPoint. Selanjutnya, proses pembuatan media ini dimulai dari mempelajari materi yang akan dibuat medianya. Kemudian, pendidik merancang desain apa saja yang perlu ada di media pembelajaran tersebut. Sumber daya yang diperlukan dalam penggunaan media ini antara lain buku guru dan buku siswa, internet, laptop, proyektor, speaker. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pembelajaran ini yaitu peserta didik, pendidik, dosen dan guru pemomong, kepala sekolah, serta teman sejawat. Kemudian langkah ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Strategi yang dilakukan guru atau pendidik untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan mengembangkan RPP dan lembar kerja atau LKPD yang berpusat pada peserta didik terkait kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang bisa mengaktifkan peserta didik dan berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian proses pembelajaran. Sumber daya yang diperlukan adalah kompetensi dan kreativitas guru dalam mengembangkan RPP dan LKPD yang berpusat pada aktivitas peserta didik. Terakhir, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Nah, kita lihat dampak dari aksi langkah-langkah yang telah dilakukan, yaitu hasilnya dirasa sangat positif atau efektif. Hal ini dapat dilihat dari pertama, penggunaan media PPT dalam menjelaskan materi ini sangat membantu meningkatkan motivasi dan minat baca peserta didik dalam proses pembelajaran. Kedua, pemilihan model pembelajaran inovatif yaitu PBL dan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sangat membantu dalam meningkatkan partisipasi aktif peserta didik dalam pembelajaran, sehingga selain meningkatkan keaktifan juga mampu meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan diantaranya, kepala sekolah memberi respon positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, rekan sejawat memberi respon positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah dilaksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi dan minat belajar siswa. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran ini adalah sangat senang jika pembelajaran menggunakan media yang sangat menarik.
Selanjutnya, faktor keberhasilan pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, terutama dalam hal pemilihan media dan model pembelajaran yang inovatif yang dikembangkan dalam RPP yang telah dibuat. Juga dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan sarana dalam kegiatan proses pembelajaran. Pembelajaran dari keseluruhan proses yang telah dilaksanakan adalah guru harus lebih kreatif dan inovatif memilih model dan media pembelajaran agar pembelajaran aktif, efektif, kreatif, serta menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, itulah hasil dari best practice atau cerita praktik baik yang telah saya susun. Akhir kata saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.